Nah dalam proses naik turun itu kan kita nyoba banyak hal. Nah, kita tahu yang kita suka, kita tahu yang kita nggak nyaman, kita tahu yang kita jago, kita tahu yang kita nggak jago kan gitu. Baru kita pilih ngerjain yang kita suka dan kita jago. Nah ketika kita ngerjain yang kita suka dan kita jago, kita dapat high income skill tuh mas. Secara waktu kita dibayar lebih mahal. Ya kita mungkin masih nukar waktu dengan uang, tapi kita nukar waktu dengan high dollar, dengan uang yang lebih banyak. Yeah. Nah karena kita semakin jago, akhirnya ya kalau kita ngelakuin yang kita suka ya rasanya nggak kerja. Ketika lu terima uangnya jadi happy money. Yang ngasih juga happy money, lu spending dan happy money. Baru money flow mastery yang kita bahas, terus yang sampai bahas tentang abundance, manifestasi, ya itu domainnya di situ. Akan melengkapi puzzle-nya. Yes. Nah impian-impian yang selama ini kita pikir susah ternyata mudah kan gitu. Ternyata prosesnya jadi gampang, prosesnya jadi indah. Sampai bahagia dalam prosesnya. Dan disitulah ya tadi domain magic mulai terjadi mas. Keajaiban mulai terjadi. Jadi kerja keras bukan sama dan sukses itu kan realization mas. Sampai kerja keras dan oh ternyata bukan ini kuncinya. Kuncinya adalah do what you love. Ngerti? Dari mana datangnya itu, kebayang gak? Iya. Ini teman-teman udah mulai kebayang petanya. Orangnya berdarah-darah kok hasilnya aku gak bahagia, duitnya gak sebanyak itu. Yes. Begitu sampean ngerjain yang sampean suka, duitnya jauh lebih banyak, perasaan sampean gak kerja keras sama sekali. Nah itu yang terjadi sama aku hari ini. Tapi dulu ya aku datang ke kota namanya Pagaralam. Pagaralam itu di Sumatera Selatan ya. Ada yang orang Pagaralam komen di bawah. Saya pernah naik tangga 1000 itu di Pagaralam. Gunung Dempo. Ya. Aku datang ke Pagaralam gak kenal siapapun di kota itu, bangun bisnis mas. Sewa hotel murah, habis itu ketemu orang prospek sampai ribuan. Ya dulu ngelakuin itu. Nah cuman ketika ditarik sekarang, menurutku dulu itu ya nggak stres amat ngerjain itu ya part of job aja gitu. Cuman kan mungkin sampai kerja keras itu kan karena punya drive, karena punya apapun lah, misalnya dendam positif misalnya, karena apa perasaan tertantang misalnya kan kayak gitu. Yes. Nah di kondisi yang teman-teman selama ini kan kalau ada emosi negatif ya dirilis kan kata kedamaian ID gitu. Nah menurut seorang Dwi Nanggara ini gimana dong sweet spotnya? Ini kan kayak paradoks. Kalau misalnya kita punya dendam positif dan itu bisa jadi bensin buat kita kerja keras, sebaiknya jangan hilang. Tapi katanya dihilangin, gimana? Di level berapa kita ngomong? Di level 3 ya perlu dirilis. Karena ketika sampai nggak rilis dendam positif apapun itu, di satu titik akan menggerogoti kita. Yes. Di satu titik kita akan punya yang kata orang sukses padahal kita nggak bahagia. Dan makanya banyak orang yang kelihatannya kaya narkoba, kelihatannya kaya cerai, kelihatannya baik-baik saja bunuh diri atau apapun itu. Di puncak karir bunuh diri, cerai, narkoba, apapun yang terjadi. Karena dia berhenti di level 2 tadi mas. Di awal idealnya, nah ini aku bergeser nih mas ya. Jadi teman-teman juga nggak apa-apa kalau kita berubah pikiran ya. Aku nggak berubah pikiran sih sebenarnya. Pikiranku masih sama. Idealnya itu dirilis. Tapi buat orang yang baru mulai, disuruh ngerilis juga nggak akan mau mas. Iya. Dia nggak tahu kalau ngerilis itu opsi karena untuk tahu ngerilis itu opsi itu setelah kita sampai di sana loh mas. Betul. Setelah di level 2. Setelah kita pindah dari 2 ke 3. Iya. Jadi itu sesuatu yang memang kita perlu bekerja ke sana belajar. Kayak aku dulu ngobrol sama Mbak Lisna, loh kamu kan boleh memilih untuk tidak tersinggung, ngerti nggak? Nggak bisa dia. Kan, lah masa nggak tersinggung sih dikatain orang? Loh. Perasaan kamu tuh 100% kamu yang kontrol, aku bilang. Dan gak nyambung. Berdebat dan tidak ketemu. Iya. Sampai akhirnya dia pindah ke level 3. Oh iya. Gak perlu tersinggung sih kan dia bukan aku. Tapi kan gak bisa langsung ujuk-ujuk kalau kata orang Jawa itu kesana ngerti gak? Iya. Hari ini Mbak Lisna udah ke level 3. Hari ini orang mau ngomong apapun ya dia damai-damai aja kan gitu. Tapi kan ada fase dimana ketika orang ngomong apapun dia tertekan atau tertantang kan ya nggak apa-apa kalau di awal adanya itu ya pakai apapun yang kamu punya. Kalau kamu punyanya amarah dan amarah itu bisa ngedrive dan ngasilin duit, sebaiknya dipakai. Iya karena disuruh ngerilis juga kadang belum tentu mas, dia ngerilisnya di permukaan doang. Karena kalau dia memang belum nyampe tahapnya itu masih lip service atau cosplay itu yang kita bilang. Yes. Gimana sih dia sudah tak maafin, aku udah ikhlas gitu. Besok datang yuk acara gitu.
Ada sih enggak? Ada. Oh enggak mau lah. Ada dia. Lah berarti kan belum dimaafin. Ngerti gak? Tapi udah di tapping misalnya. Iya, dia tapi kalau ketemu lagi enggak mau. Enggak. Atau misalnya Mas Fadli bikin salah sama aku. Mas Fadli enggak udah tak maafin, aman, udah tak tapping gitu. Kalau ketemu Fadli gimana? Oh tak keros-keros mukanya gitu. Berarti belum dimaafin Mas. Nah maafin itu enggak bisa pura-pura. Memang ya itu memang ketika kita di level 3 dan memang ada prosesnya menuju ke sana. Nah cuman dulu memang salah kita atau salah banyak orang itu, kita nih sampai di titik hari ini karena kita meditasi, merilis emosi negatif dan memaafkan. Tapi kita nyekip fase di mana kita juga ada masa di mana kita kok hidup gini-gini amat ya, kita harus berubah nih. Kita ada fase di mana itu. Iya betul. Jadi ada fasenya kita kerja keras juga. Dan ya tadi ada fase di mana aku pernah kerja 50 jam dan gak tidur. Which is sekarang akan tak larang tuh. Buat aku sendiri loh. Menurutku gak sehat tuh, jelas gak sehat dan gak balance ini. Iya. Sedangkan kita maunya kan work life balance. Nah itu gimana? Iya ada fasenya. Berarti teman-teman yang di level 1 di mana masih merasa kehidupan ini gini banget sih, kok gue gini banget, kenapa ya nasib begini. Itu satu dia harus bangun, bahwasanya hidupmu gak harus gitu, lo harus boleh memilih. Dan biasanya kita gak bisa lah Mas langsung ketika dia dari level 1 masih tertantang terus dia bangun. Jarang ya, mungkin ada aku gak tahu, tapi jarang yang alasannya karena dia dari dalam hati Mas. Panggilan jiwa, nggak langsung panggilan jiwa Mas awal-awal ini Mas. Iya. Awal-awal panggilan dompet dulu Mas. Iya kan? Iya. Panggilan dompet dan panggilan susu dan tagihan. Iya. Cicilan dan hutang. Ya bergerak. Iya. Nah kita bergerak kok panggilan dompet lama-lama hampa kan gitu. Atau tadi naik turun gitu. Nah dalam proses naik turun itu kan kita nyoba banyak hal. Kita tahu yang kita suka, kita tahu yang kita nggak nyaman, kita tahu yang kita jago, kita tahu yang kita nggak jago kan gitu. Baru kita pilih ngerjain yang kita suka dan kita jago. Nah ketika kita ngerjain yang kita suka dan kita jago, kita dapat high income skill tuh Mas. Secara waktu kita dibayar lebih mahal. Ya kita mungkin masih nukar waktu dengan uang, tapi kita nukar waktu dengan high dollar, dengan uang yang lebih banyak. Nah karena kita semakin jago, akhirnya ya kalau kita ngelakuin yang kita suka ya rasanya nggak kerja. Jadi nggak kerja keras. Jadi kuncinya kerja keras tidak sama dengan sukses. Kuncinya apa? Kuncinya adalah temukan something that you love, jadi sangat jago. Dan ketika kamu jago dan kamu suka, kamu akan ngeflow, hasilnya bagus, marketplace akan menghargai dengan mahal. Ketika lu terima uangnya jadi happy money. Yang ngasih juga happy money, lu spending dan happy money. Baru money flow mastery yang kita bahas, terus yang sampai bahas tentang abundance, manifestasi, ya itu domainnya di situ. Akan melengkapi puzzle-nya. Yes. Nah, ketika dia mulai push gitu, dia mulai udah kerja keras kok nggak dapet ya. Nah, kadang-kadang orang tuh pindah ke level 3 tuh karena dua kemungkinan Mas. Dari 1 ke 2 kan juga 2 kemungkinannya. Sampai pindah dari 1 ke 2 tuh kemungkinannya sampai digampar sama kehidupan sehingga sampai tersadarkan. Yes. Atau sampai dihina sampai bilang enough is enough gitu. Yeah. Waktunya berubah, kan itu tuh. Yes. Atau sampean dapat aha moment, ketemu mentor, ketemu komunitas atau terinspirasi dari seseorang, sampai nonton dokumenter ada si wah ini kayak aku. Sampean berubah. Sampean pindah dari 1 2 kan pilihannya 2. Either bangun gitu. Digampar. Atau inspirasi kan. Yes. Dapat mentor, baca buku, terinspirasi dari film, dari kisah, dari apa, sampai pindah. Dan 2 ke 3 juga sama. Nah 2 ke 3 tuh apa? Sama, biasanya juga sama. Either digampar sama kehidupan, sampai merasa udah kerja keras, segala daya upaya sampai keluarkan, do whatever it takes sampai lakukan, kok gak berhasil. Sampai di satu titik sampai nyerah. Ya Allah, aku tak coba semuanya, ya Allah kok kayaknya gak berhasil, aku nyerah aja lah, terserah engkau saja kan gitu. Tak ikhlasin semuanya. Begitu diikhlasin kok selesai. Loh kok bisa. Baru keajaibannya muncul pas diikhlasin malahan. Betul, akhirnya kita mulai pasrah, surrender. Surrender itu datangnya dari sana. Aku tahu apa yang ada di kepala. Ini saya sampai surrender karena ternyata ada bagian yang bukan bagian kita. Bagian kita mengerjakan, bagian mengabulkan, wujudkan bagian Tuhan. Jadi ada kerjaanku, ada kerjaan Tuhan. Iya. Banyak orang itu pengen ngambil bagian Tuhan.
Jadi dia pengen ngerjakan, dia pengen mewujudkan. Enggak, kan ini bagian Tuhan. Jadi sadar, oh berarti porsiku sampai di sini, porsinya Tuhan di sini. Yeah. Begitu sampai nyerah, ternyata langsung diselesaikan sama Tuhan. Ternyata aku bisa menyerah. Baru sampai surrender. Jadi jangan loncat. Ini utang lagi banyak, tanggungan banyak, bukannya keluar rumah dan bergerak. Surrender. Kata Mas Fadli surrender. Memang salah juga sih ya. Ya pantesan banyak teman-teman yang akhirnya mikir, Mas aku udah surrender manifestation. Udah tapping Mas. Tapi duitnya gak datang kan itu Mas. Iya karena surrender itu tadi fase pertama. Kemungkinan satu karena dia memang digambar kehidupan atau ya. Atau kemungkinan kedua bahwasanya ketika dia lagi kerja pus gitu. Dia ketemu satu orang, satu mentor atau kayak teman-teman nonton video kedamaian. Ternyata caranya gak harus itu. Ada cara yang lebih menyenangkan. Yaitu kamu surrender pada prosesnya. Kamu tetap mengerjakan bagianmu, kamu tetap perlu bring something to the party. Kamu perlu bawa PR-mu. Ya Allah, ini PR-ku udah tak kerjain, sekarang Tuhan ngerjain PR-nya. Bagiannya Tuhan kan gitu. Kan kamu gak bisa, ini Tuhan PR-ku juga lu yang kerjain lah, masa enggak gitu. Terus dia datang ke party kan. dia mau makan. Iya. Nah, ada PR-nya, makanya akhirnya jadilah surrender manifestation. Kita tetap ngerjain bagian kita, tapi jangan berusaha mempengaruhi how to-nya. Tapi tetap ngerjain, tetap baby step-nya perlu dilakukan. Nah, barulah di situ namanya intuisi bekerja. Aku bingung harus ngapain sampai meditasi. Tapi bingung meditasi itu, bingung harus ngapain tuh ada sesuatu yang sampai lagi kerjakan, ngerti gak? Iya, betul. Sampai aku udah punya impian. Ya. Impiannya udah jelas aku mau A. Sekarang aku udah ngerjain A, aku mentok nih. Harus ngapain nih? Harus ngapain sampai meditasi, dapat insight. Oh ternyata kalau diginiin bisa. Yeah. Bukan sampean nggak tahu mau apa-apa terus sampean surrender. Ya sampean surrenderin apa? Surrender manifestasi kan ada barang yang dimanifestasikan, visinya jelas. Terus sampean surrender. Dalam prosesnya surrender. Jadi surrender itu kan tawakal. Betul. Bertawakal kepada Tuhan kan. Nah, bertawakal. Tapi orang kadang salah mengartikan, dia pikir yang namanya tawakal itu ya tidur-tiduran. Tawakal tuh nunggu dianterin, enggak. Bismillahi tawakal tu ala Allah itu doa pulang kerja atau berangkat kerja? Berangkat, Mas. Bismillahi tawakal itu doa berangkat kerja loh, bukan doa pulang kerja. Iya, ini kalau enggak apa-apa pemahamannya doa pulang ini. Loh iya. Jadi orang tuh menganggap habis bismillahi tawakal tuh istirahat dia. Dia menganggap kerja keras baru tawakal. Bener, dulu kita melakukannya kerja keras baru tawakal. Sehingga begitu semuanya sudah buntu, kita tawakal baru diselesaikan. Setelah kita tahu, oh ternyata kita boleh tawakal baru kerja keras kan gitu. Makanya tawakalnya di depan, tapi tetap berangkat kan gitu. Tapi tetap berangkat. Bismillah tawakal tuh kalau lo tuh kan sebelum berangkat kerja. Ya Tuhan aku pasrah terus berangkat kerja. Yes. Bukan ya Tuhan aku pasrah terus tidur. Enggak, itu bukan doa mau tidur. Itu doa berangkat kerja. Salah doa dia. Doanya sih nggak salah aktivitas sih. Iya kan. Jadi ya itu yang perlu dilakukan. Nah makanya prosesnya tadi ketika kita tadi kan awalnya dendam bensinnya. Ya. Ini nggak bahagia kan? Makanya dirilis, tapping, lepaskan trauma masa lalunya, lepaskan dendamnya. Dulu pernah ditipu orang. Ternyata aku tuh ada yang nahan ketika bisnis. Karena aku takut ditipunya dilepas. Sehingga bisnisnya take off dan melejit. Setelah dia merilis itu kan gitu Mas. Jadi urutannya begitu Mas. Nah begitu dia rilis, dia adalah dalam positive and happy state. Ketika positive and happy state dia punya praktek meditasi, intuisi baru kicks in Mas. Dapat insight tuh, wah kayaknya diginiin mantap nih, wah kayaknya ini. Nah baru terjadi koinsiden ketemu orang yang gak sengaja gitu biasanya. Jadi tadinya yang harusnya sampean usahakan selama bertahun-tahun, sekarang selesai dalam hitungan bulan. Tadinya aku nih dari 0 ke 100 juta butuh bertahun-tahun. Gagal bertahun-tahun. Tapi nyampe bertahun-tahun gagal. Nah begitu sampean beresin itu semua, ternyata bisa lebih singkat tuh. Boom, langsung dapat. Ternyata 1 juta gampang ya gitu. Dan stay. Habis itu boom 300 stay. Boom stay dan seterusnya. Gitu Mas. Urutannya ada level 1, level 2, level 3. Nah kita perlu melewatin setiap levelnya. Dan perlu melewatin ini yang perlu digarisbawahin teman-teman ya. Jadi memang dalam fase ketika kita memang naik dari level 1 ke level 2, so be it, gak apa-apa. Apa yang ada depan kita peluangnya hajar aja. Karena level 1 kan kata kuncinya kan life happen to you. Artinya korban kan. Kita menimpa kehidupan menimpa kita. Level 2 life happen from you. Jadi memang kita yang bikin hidup itu jadi terjadi. Level 2 tuh memang masculine energi Mas. Masculine energi, oke. Memang push gitu.
hajar gitu level 2. Nah level 3 itu life happen through you, melalui Anda. Jadi kita ini jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan. Yes, niat jadi Tuhan lewat aja ini ke kita. Kita lewat dipakai, kita. Iya. Kehidupan terjadi lewat kita, bukan dari kita. Yes, melalui kita. Melalui kita, through you. Makanya level 3 itu levelnya adalah feminim energi. Udah gak bisa. Level 2 kan ini lagi. Maskulin, ya. Level 3 feminim, level 3 ini levelnya yielding. Ibaratnya level 2 ini depo, level 3 ini WD mas. Iya. Waktunya WD. Nah gitu, jadi domainnya magic. Jadi itulah makanya level 3 itu ya toolsnya adalah intuisi, meditasi. Kalau level 2 kan toolsnya creative visualization. Level 1 segment intending. Jadi di awal mulai memperlihatkan, aku mau meeting sama orang. Aku pengen meetingnya berjalan lancar, kan gitu. Toolsnya level 1 ingat gak? Yes, betul. Aku mau presentasi, kita bayangkan presentasinya lancar, orangnya closing, beli gitu. Habis itu di level 2 creative visualization kan, sampai dulu mungkin nulis dream book, buku impian, vision board. Sampai gitu. Afirmasi datang ke showroom, test drive gitu kan, bayangkan gitu. Saya bisa nih gitu. Karena life happen from you. Iya, karena sampai yang memilih, aku milih mobil, aku rumah, kayaknya rumah sampai lihat rumah, terus pasang gambar rumah kan gitu kan. Yes, untukku. Iya. Tapi nah ketika level 3, ya biasanya ternyata ya ada hal yang lebih besar yang bisa kita lakukan. Nah, level 3 itu kan level intuisi. Jadi yang pertama bisa jadi nanti daftar impiannya adalah daftar impian dari intuisi. Langkah berikutnya yang kita ambil datang dari intuisi. Tapi intuisi kan ini kan sampai sudah berada dalam positive and happy state, baru intuisinya bersih. Bisa bekerja dengan baik. Iya. Kalau enggak ya berisik kan, kepalanya masih berisik. Kalau masih banyak dendam, trauma, masa lalu. Jadi memang urutannya ya dirilis tadi, dendam, trauma, itunya. Kalau enggak kedengeran intuisinya. Yes. Nah di level 3 baru sampean mulai terjadi keajaiban tadi. Yang sekarang terjadi di Mas Fadli, yang terjadi di aku ini kan karena kita sudah melewati level 1 dan level 2-nya. Sekarang kita udah level 3. Ada masa di hidup kita di mana kita ya presentasi ratusan kali, ada masa di mana di hidup kita di mana kita ngerjain MLM, sampean pernah ngetok rumah ke rumah untuk nawarin asuransi gitu. Yes. Tapi dulu kan udah melakukan itu kok duitnya nggak banyak-banyak ya. Ya karena karena bisa jadi ada bagian dari pekerjaan itu yang sampean nggak suka, bisa jadi sampean masih punya dendam sama orang, jadi naik turun itu mas. Hampir berhasil, ngulang lagi. Hampir berhasil, ngulang lagi. Kan ada banyak fase hidup kita, bangun bisnis hampir berhasil, ngulang lagi, hampir berhasil, ngulang lagi. Jadi, nah begitu abundance block-nya dirilis, baru dia naik dan bertahan dan terus naik. Oke, jadi teman-teman juga perlu menyesuaikan apa yang teman-teman lihat sebagai level teman-teman hari ini, nyocokin dengan action plan-nya apa gitu. Betul. Karena dan dulu tuh aku sering merasa jawab kita. Itu mas, apa nasihat orang kok contradicting ya. Aku juga berdosa, dulu kita pernah ngatain Pak Helmi Yahya. Iya kan? Pak Helmi Yahya pernah bilang, orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Dengan knowledge kita hari ini, waktu itu, hari itu ya, bukan hari ini. Iya. Kita bilang enggak, orang sukses banyak yang santai, kita aja santai dan sukses gitu. Yes. Tapi ternyata aku kemarin nonton Instagram Pak Helmi Yahya, dia juga berubah, dia bilang bahwasanya ya kadang-kadang kita perlu take a break dan menikmati hidup. Dia juga berubah loh kata-katanya. Betul, dan di level tertentu memang sebaiknya tidak santai. Betul. Kalau Anda di level 2 ya nanti dulu santainya. Nasihatnya benar. Jadi tidak salah nasihatnya. Jadi tidak 100, makanya ternyata dalam banyak hal tuh tidak ada yang 100% salah atau 100% benar. Setuju. Semuanya partially true. Kita udah bahas berkali-kali kan. Dan nggak apa-apa kalau kita salah, ya kita admit kita orang kan, namanya orang kan. Justru kalau orang kan menganggap kan berubah pikiran itu sesuatu yang buruk mas. Padahal enggak. Kalau berubah pikiran karena kita berpikir dan kita belajar terus, ya nggak apa-apa, evolving. Dan menurutku ternyata bukan nasihatnya salah, tapi semua nasihat itu benar pada levelnya kayak tadi.